Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aldi Alamsyah, NPM 20.0305.0057, ingin menyampaikan video terkait pedoman pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah atau yang disingkat UKSM. Di sini saya membuat video untuk memenuhi asesmen akhir semester UKS yang diampu oleh Bapak Rasidi Magister Pendidikan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan yang dilakukan oleh tim pembina tingkat pusat, ternyata masih cukup banyak sekolah yang belum melaksanakan UKSM secara baik dan benar, terutama disebabkan kurangnya pembinaan, buku-buku pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM, kesadaran, komitmen, dan kerjasama dari 4 kementerian. Di samping itu masih kurangnya pelatihan untuk pembinaan dan pelaksana UKSM guna peningkatan pemahaman dan wawasan. Sasarannya yaitu sasaran pedoman pembinaan dan pengembangan UKSM ini adalah tim pembina UKSM dan tim pelaksana UKSM di sekolah atau madrasah baik negeri maupun swasta. Tujuan yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKSM bagi tim pembina dan pelaksana UKSM dalam menyusun program dan kegiatan UKSM. Yang kedua, membantu warga sekolah dalam memahami dan melaksanakan trias UKSM. Guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan 3 program pokok UKSM trias UKS. Yang ketiga, pelaksanaan program harus dilakukan secara terpadu, terarah, intensif, dan berkesinambungan. Yang keempat, membantu guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana UKSM di sekolah. Yang kelima, membantu guru dan kepala sekolah sebagai tim pelaksana UKSM dalam memahami, memonitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan UKSM. Yang keenam, membantu tim pembina pada tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKSM. D. Ruang lingkup TP UKSM dalam pembinaan dan pengembangan UKSM secara berjenjang. Yang kedua, tim pelaksana UKSM dalam mengimplementasikan trias UKSM di sekolah. Bab 2 ada penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan UKSM. Yang pertama, rencana kegiatan UKSM tahunan. Kedua, rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja UKSM. Selanjutnya, langkah pelaksanaan. Yang keempat, penyusunan rencana kegiatan UKSM tahunan. Yang kelima, dalam penyusunan rencana kegiatan UKSM perlu memperhatikan kegiatan yang mengacu pada program UKSM, jenis kegiatan, waktu kegiatan, dana kegiatan. B. Tugas dan tanggung jawab 4 kementerian. 1. Kementerian Pendidikan, 2. Kementerian Kesehatan, 3. Kementerian Agama, 4. Kementerian Dalam Negeri. Bab 3 ada pelaksanaan trias UKSM dan strata. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntutan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, baik fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik memiliki adab sopan santun dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip karakter ketimuran. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang kesehatan termasuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, memiliki nilai dan prinsip yang positif terhadap prinsip dan pola hidup dan bersih dan sehat. Yang keempat, memiliki keterampilan dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Yang kelima, memiliki perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan,
dan berat badan serta harmonis proporsional. Yang ketujuh, memiliki dan dapat menerapkan prinsip pencegahan penyakit dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar, narkoba, miras, alkohol, dan zat gaya hidup tidak sehat. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan kesehatan. Pelaksanaan pendidikan kesehatan diberikan melalui kegiatan kurikuler. Pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, yaitu melalui pelaksanaan pendidikan pada jam pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, khususnya pendidikan jasmani, kesehatan, dan agama. Baik itu di taman kanak-kanak atau Rodotul Atfal, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah, sekolah luar biasa, dan juga boarding school. B. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa, termasuk kegiatan pada waktu libur yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan peserta didik serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Kegiatan ekstrakurikuler mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain wisata siswa, kemah atau bersami, ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran dan talkshow, lomba-lomba, bimbingan hidup sehat, apotek hidup, kebun sekolah, kerja bakti, majalah dinding, pramuka, piket sekolah, radio UKS, area promosi kesehatan, rumah sakit, palang merah remaja, grup atau kelompok keagamaan, buletin atau warta UKSM, workshop UKS OSIS. Organisasi siswa intrasekolah OSIS mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan program UKSM yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang SMP atau MTS dan SMA, SMK atau MA. Dalam pelaksanaan program UKSM, OSIS dapat mengamati adanya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, melaporkannya kepada guru pembina OSIS, serta bersama-sama melaksanakan penanggulangannya berdasarkan konsep 7K. Yang ketiga, pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode menggunakan pendekatan individual dan kelompok serta metode belajar kelompok, kerja kelompok, diskusi, belajar perorangan, pemberian tugas, dan lain-lain. B. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya peningkatan kesehatan promotif, pencegahan preventif, pengobatan kuratif, dan pemulihan rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Tujuan pelaksanaan kesehatan. Tujuan pelaksanaan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan melakukan tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik terhadap penyakit, dan mencegah terjadinya penyakit, kelainan, dan cacat, menghentikan proses penyakit dan pencegahan komplikasi akibat penyakit, kelainan, pengembalian fungsi, dan peningkatan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat agar dapat berfungsi optimal. Yang ketiga, tempat pelayanan kesehatan. Di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa penyuluhan dan latihan keterampilan antara lain di puskesmas dan instansi kesehatan jenjang berikutnya sesuai kebutuhan. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di puskesmas, peserta didik yang perlu dirujuk, pendekatan metode yang diperlukan. C. Pembinaan lingkungan sehat. 1. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah bagian dari lingkungan yang menjadi wadah atau tempat kegiatan belajar mengajar. 2. Lingkungan sekolah sehat. Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta terhindar dari pengaruh negatif. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Identifikasi faktor risiko lingkungan sekolah, perencanaan, intervensi. Intervensi ini menyangkut
penyuluhan perbaikan sarana pengendalian, di mana pada pengendalian ini faktor resiko disesuaikan dengan kondisi yang ada di antara lain pemeliharaan ruang dan bangunan, pencahayaan dan kesilauan ventilasi. D. Kepadatan ruang kelas. E. Jarak papan tulis. F. Sarana cuci tangan. G. Kebisingan. H. Air bersih, toilet, sampah, sarana pembuangan air limbah, pembawa penyakit, kantin sekolah, halaman, meja dan kursi peserta didik, perilaku. 4. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah sehat ini dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah selaku ketua tim pelaksana UKSM di sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan lingkungan sekolah di sekolah masing-masing. B. Guru dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat, guru mempunyai peranan penting antara lain dengan cara memberikan pengetahuan, bimbingan, serta mengajak para guru melaksanakan UKS. Peserta didik diharapkan ikut berperan serta secara aktif dalam menjaga, mengawasi kebersihan lingkungan dan juga piket kelas. Yang keempat, pengawal sekolah, pegawai sekolah wajib melaksanakan dan mengawasi serta memelihara lingkungan sekolah sehat, terutama pada penyediaan fasilitas sarana prasarana. Yang kelima, komite sekolah. Komite sekolah diharapkan mampu berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang keenam, masyarakat. Masyarakat di sekitar sekolah diharapkan berperan serta untuk melaksanakan pembinaan, terutama dalam memelihara dan menjaga lingkungan sekolah sehat. Selanjutnya bab 4, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan, pengontrolan, atau pengendalian terhadap suatu objek kegiatan yang akan sedang atau yang sudah dilaksanakan. Tujuan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKSM adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat maupun keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan, sekaligus untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian dari kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran monitoring adalah manajemen atau organisasi serta berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan UKSM yang dilakukan oleh tim pelaksana UKSM, termasuk guru, kepala sekolah, peserta didik, dan seluruh warga sekolah, serta sarana dan prasarana yang mencakup pelaksanaan UKSM. Evaluasi adalah salah satu kegiatan pembinaan melalui proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan UKSM yang akan datang. Tujuan evaluasi yaitu yang pertama, memberikan umpan balik sebagai dasar penyempurnaan program pembinaan dan pengembangan. Kedua, mengukur keberhasilan seluruh program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. Yang ketiga, untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan program yang telah disusun. Sasaran evaluasi yaitu peserta didik, lingkungan sekolah, dampak pembinaan terhadap perilaku peserta didik, pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang, manajemen atau pengelolaan kegiatan pada setiap jenjang. C. Pelaporan. Pelaporan dalam kegiatan pelaksanaan UKSM adalah suatu kegiatan melaporkan atau menyampaikan secara tertulis segala kegiatan yang telah dilakukan, mencakup program pelaksanaan UKSM yang dilakukan tim pelaksana UKSM. Sasaran pelaporan. Yang menjadi sasaran pelaporan, apa yang perlu dilaporkan, ini pada dasarnya adalah sama dengan sasaran pada evaluasi, namun secara spesifik sasaran pelaporan ini mencakup hal-hal sebagai berikut: manajemen atau pengelolaan kegiatan, jenis keberhasilan dan ketidakberhasilan kegiatan, termasuk masalah atau hambatan yang ditemui, upaya-upaya pengembangan yang dilaksanakan, termasuk upaya mengatasi masalah atau hambatan yang ditemui.
Tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan dalam pelaksanaan UKSM adalah untuk mengetahui daya guna atau hasil guna dan tempat guna serta penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Bab 5 yaitu indikator keberhasilan, indikator input, indikator proses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. Pertama, SK tim pelaksana UKS sekolah atau madrasah, rencana kegiatan UKSM. Yang ketiga, rencana anggaran belanja UKSM dengan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Selanjutnya, peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Kelima, peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. Keenam, peran dan keterlibatan puskesmas. Ketujuh, peran dan keterlibatan tim pembina UKSM kecamatan. Indikator input, indikator proses yang digunakan untuk mengatur keberhasilan pelaksanaan UKSM sebagai berikut. Yang pertama, SK tim pelaksana UKSM sekolah atau madrasah. 2. Rencana kegiatan UKSM. 3. Rencana anggaran belanja UKSM dan rencana kerja sekolah dan rencana anggaran belanja sekolah. Yang keempat, peran dan keterlibatan komite sekolah atau orang tua. Yang kelima, peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK. Keenam, peran dan keterlibatan puskesmas. Ketujuh, peran dan keterlibatan tim pembina UKSM kecamatan. Yang kedelapan, ketersediaan sabun di kamar mandi dan tempat cuci tangan. Yang kesembilan, ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai. Yang kesepuluh, memiliki kamar mandi atau WC yang cukup jumlahnya. Laki-laki 1:40 dan perempuan 1:25 atau banding 11. Bebas jentik nyamuk. Kepadatan ruang kelas minimal 2 meter persegi per siswa. Selanjutnya memiliki lapangan atau aula untuk pendidikan jasmani. Yang ke-14 menerapkan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya rapat tim pelaksana UKSM. Yang ke-16 mempunyai papan nama tim pelaksana UKSM. Indikator dampak. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan pendidikan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKSM atau terwujudnya UKSM. Saran saya terhadap sekolah dapat meningkatkan peran usaha kesehatan sekolah, yaitu pertama dengan meningkatkan pembaruan dalam pola pikir pemberdayaan sumber daya bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Yang kedua, dengan memberikan pendidikan. Yang kedua, dengan memberikan pendidikan kesehatan terkait UKS secara optimal kepada anak SD dan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.